Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Devita Kusuma selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Duku. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mengimplementasikan terkait pembangunan berkelanjutan yang saya dapat dari materi Diklat Pembangunan Berkelanjutan Angkatan 7 untuk Kelurahan Duku. Kelurahan Duku terletak di Kecamatan Kramajati, sebenarnya sudah melakukan pembangunan berkelanjutan. Contohnya seperti kita lihat di sini sudah ada urban farming, lalu di sebelah sana ada sumur resapan, lalu kita juga mengelola sampah melalui bank sampah dan composting. Semua sudah kita lakukan bukan hanya sekedar untuk melaksanakan tugas, tapi memang kesadaran kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, bisa dilihat ini di halaman kantor Kelurahan Duku. Kita melihat di bawah saya ini ada sumur resapan. Lalu ketika kita ada urban farming, meliputi ada tanaman hijau, dan di sini juga ada perikanan. Kita menanam ikan konsumtif untuk ketahanan pangan Kelurahan Duku. Ya, ini bisa dilihat urban farming buatan kita sendiri loh. Kita tanam sendiri dan nanti setelah panen kita akan timbang dan kita akan konsumsi sendiri. Dan bagi warga masyarakat yang membutuhkan seperti stunting pada balita atau warga yang kurang mampu akan kita berikan secara gratis. Urban farming Kelurahan Duku, oke. Hari ini kita panen sawi urban farming Kelurahan Duku, guys. Nah, ini salah satu bentuk dari ketahanan pangan kantor Kelurahan Duku. Ini kita melalui PPSU Kelurahan Duku, kita tanam. Pupuknya juga dari hasil composting sendiri. Dan hasilnya nanti kita makan bareng. Urban farming Kelurahan Duku, oke. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa silaturahmi di aula Kelurahan Duku dalam acara sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang hadir di sini, Ibu Mega selaku Kasih Ekbang, Pak Arif, Kasih Kesra Bulia, Kasih Pemerintahan, kemudian teman-teman ASN dan para kader, juga para PJLP yang hadir pada siang hari ini. Baik, siang hari ini nanti Ibu Mega akan melakukan sosialisasi pembangunan berkelanjutan yang dimana ini adalah program dari kegiatan diklatnya Ibu Mega. Ya, diklat apa, Bu? Oh, pembangunan berkelanjutan. Judulnya diklatnya pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini Bu Mega ingin mengaktualisasikan program diklatnya, yaitu pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Duku yang nanti akan disosialisasikan. Ya, kami aparatur pemerintah terkecil di kelurahan, ya, yaitu Kelurahan Duku, dan ini teman-teman PJLP adalah masyarakat warga Duku teruslah melakukan pembangunan di lingkungan kita. Taman, membuat taman itu adalah pembangunan, betul nggak? Tuh. Baik, mungkin pembuka saya itu saja, Bu Mega. Semoga kegiatan diklatnya nantinya dapat diimplementasikan ya untuk Kelurahan Duku yang nanti diketuk tularkan pengetahuannya wabil khusus ke para perangkat wilayah atau para pemangku wilayah yang ada di Kelurahan Duku. Ya, izin berdiri ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu PLT Lurah Duku yang telah membuka sosialisasi pada siang hari ini. Kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu ya, biar ikan sepat, ikan gabus, ikan lele makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Cakepnya nggak ada nih. Ya,
Bapak Ibu sekalian, teman-teman, izinkan saya untuk sedikit memberikan pengetahuan apa yang sudah saya dapat selama seminggu kemarin saya diklat dan sampai dengan tanggal 26 Mei terkait dengan diklat pembangunan berkelanjutan. Next, yang tadi Bu Sekel sampaikan terangkum semua di dalam materi diklat saya. Itu mulai dari konsep dasar, lalu berhubungan dengan materi Pak Arif juga kesejahteraan masyarakat, terus ada sampah, penurunan muka air dan air tanah, lalu ada pengelolaan lingkungan sosial, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, lalu ada efek gas rumah kaca, konservasi air, green building, ekonomi sirkuler, lalu di situ ada penurunan muka tanah, emisi udara, dan konsep daya dukung dan daya tampung. Teman-teman gak usah dihafalin, gak usah dipusingin. Saya sendiri belajar seminggu aja pusing, tapi kita bareng-bareng yuk langsung mengimplementasikan apa yang kita bisa lakukan untuk pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Duku. Next. Nah, tadi Bu Sekel sempat nanya kan, apa sih pembangunan berkelanjutan, sejenis makanan apa sih ini? Nah, tadi Bang Iwan sudah sampaikan. Benar yang tadi disampaikan Bu Sekel, Bang Iwan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi dengan tujuan menjamin keutuhan lingkungan dan keselamatan generasi mendatang. Intinya, sekarang ini kita tuh numpang, kita minjam. Bumi kita ini, lingkungan kita ini sebenarnya nanti diteruskan untuk anak cucu kita. Jadi kita harus menjaga, memelihara agar nanti anak-anak kita dewasa, cucu kita dewasa juga masih bisa menikmati lingkungan yang nyaman, tenang seperti saat ini tanpa kita kurangi. Intinya begitu. Makanya definisi pembangunan berkelanjutan itu meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Next. Ini tujuannya. Tujuannya ada 17 tujuan, kalau bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goals, dan yang 17 ini sebenarnya harus kita lakukan. Nah, sebagai pemerintah Kelurahan Duku, saya ambil contoh di poin yang ke-6 dan poin ke-11 terkait air bersih dan sanitasi layak serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Next. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Sudahkah kita menerapkan pembangunan berkelanjutan? Bisa lihat ya, kalau yang sebelah kanan, mungkin saat ini kita masih dapat yang sebelah kanan nih, bumi masih hijau, banyak rumput-rumput, ya. Bahkan di sini aja rumput di pinggir jalan kita potong-potongin. Tapi apakah nanti anak kita, cucu kita masih bisa merasakan seperti ini nanti 20, 30, atau 50 tahun ke depan? Apakah nanti mereka dapatnya yang sebelah kiri tuh, sisa-sisa dari kita? Ya, oksigen udah susah, panasnya luar biasa, air bersih susah. Nah, apa tuh nanti yang mereka dapat? Nah, inilah harus kita terapkan mulai saat ini, bagaimana kita menjaga bumi kita biar investasi ini terus menerus sampai keturunan kita mendatang. Next. Sebenarnya di Kelurahan Duku, izin Bu Sekel, kita sudah banyak melakukan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Ada yang setuju nggak dengan yang saya paparkan ini? Bank sampah, lalu composting, urban farming, penggunaan air perpipaan, lalu ada kerja bakti, lalu ada sumur resapan. Setuju nggak semuanya kita udah melakukan ini? Atau saya melebay-lebaykan nih? Bener ya, yang saya ambil ini fotonya real kegiatan kita, nggak ada yang saya bohong-bohongin. Dan ini yang akan saya sampaikan nanti ke BPSDM, bahwasanya Kelurahan Duku di sini telah melakukan sedikit banyaknya untuk pembangunan berkelanjutan. Contohnya di kantor Kelurahan Duku kita udah pakai air pump bukan? Apa masih pakai air tanah? Campur kan? Nah, berarti kan kita sudah melakukan penggunaan air perpipaan yang selama ini digalakan oleh pemerintah. Karena kenapa? Karena permukaan tanah kita, terutama di DKI Jakarta, sudah semakin turun karena airnya kita ambil terus. Kita ambilin airnya, kita nggak tanam pohon, lama-lama level tanah itu turun. Makanya kenapa sering terjadi rob di Jakarta Utara, karena elevasi tanah semakin turun. Kita makin air tanah terus, makanya dianjurkan untuk mengganti air perpipaan yang sekarang sedang kita jalani di Jalan Bokir ya, yang setiap hari masuk CRM dan macet. Itu bagian dari pembangunan berkelanjutan sebenarnya.
ya. Lalu sumur resapan, nah itu juga kita udah laksanakan ya, baik di kantor kelurahan maupun di beberapa wilayah RW, itu untuk menampung air, nggak hanya untuk mencegah genangan. Jadi ketika air hujan itu ditampung di situ. Musim kemarau kalau nggak ada air itu bisa tuh buat siram-siram tanaman, buat bersih-bersih, air masih bisa, itu fungsinya. Oke, next. Ini timeline rencana aksi perubahan izin Bu untuk kantor kelurahan Duku dan kelurahan Duku khususnya. Ini saya bagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Oke, selanjutnya jangka pendek, karena kita sudah sudah melaksanakan, jadi saya menganggapnya kita tinggal meneruskan nih. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk jangka pendek sekitar 3-6 bulan, kita bisa mulai lagi memilah sampah. Ya, PPSU ini harus memilah sampah juga di lapangan, mana yang ada cuannya, mana yang nggak ada cuannya. Yang ada cuannya dikumpulin, yang nggak ada cuannya kita buang. Lalu menghemat penggunaan air dan listrik nih. Kadang teman-teman, Bapak Ibu tuh suka lupa matiin air, matiin listrik, padahal itu bagian dari pembangunan berkelanjutan. Lalu paperless, ya, hemat-hematlah menggunakan kertas, walaupun stok kertas kita banyak ya Bu kasih, tapi ya kalau bisa ya gunakanlah kertas itu sebijak mungkin. Lalu ada urban farming dan tanaman pohon yang memang sudah kita lakukan, tapi alangkah baiknya kalau semakin kita giatkan dan kita kembangkan. Yang terakhir, pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampah ini nggak hanya dengan bank sampah dan composting, tapi kalau bisa dengan metode yang lainnya, karena kan banyak sebenarnya, ada ekoenzim, ada maggot yang baru sedikit di kelurahan Duku ini dilaksanakan. Oke, next. Ini yang jangka menengah. Jangka menengah kita sudah sebanyak mungkin kita melakukan izin Busekel seperti menggandeng CSR atau mitra kerjasama untuk pengelolaan sampah. Lalu pembangunan sumur resapan, karena baru tahun ini baru 3 titik ya di RW 01. Lalu sosialisasi dan peningkatan penggunaan air perpipaan, karena baru sedikit warga di Kelurahan Duku yang menggunakan air PDAM. Lalu meningkatkan dan pendampingan urban farming, karena setahu saya selama ini ketika kita urban farming hanya ketika awal pelaksanaan, setelah itu kita sendiri nih mencari ilmu sendiri tanpa ada pendampingan dari SKPD teknis yang terkait seperti KPKP ataupun kehutanan. Lalu yang terakhir, pengembangan bank sampah. Nah, ini yang jangka panjangnya, yang insya Allah mau sekitar di atas 2 tahun ya pasti waktunya. Itu kita normalisasi sumur resapan, karena tidak hanya kita bangun tapi kita pelihara. Teman-teman mungkin bisa cek, kalau kita nggak kuras, lumpurnya luar biasa, sampahnya banyak. Lalu ada tadi pendampingan dan pengembangan urban farming untuk ketahanan pangan. Jadi ketika harga cabai naik, harga terong naik, harga kangkung naik, kita nggak ngaruh, kita punya sendiri. Ya, mungkin di kantor kelurahan Duku sebagian besar kita sudah melaksanakan ya. Kadang kita memanen urban farming kita sendiri dan kita manfaatkan untuk konsumsi teman-teman di kantor kelurahan. Lalu pengembangan UMKM dan produk hasil 3R. Sebenarnya udah ada di RW 4 tuh kayak ondel-ondel, itu kan hasil recycle kita. Tapi kan sayang kalau kita tidak promosi dan marketing. Makanya jadi lebih baik untuk jangka panjang dengan menggandeng CSR, kita bisa promosi lagi, kalau bisa impor sekalian ke luar kota ataupun ke luar negeri. Lalu penggunaan air perpipaan, targetnya Jakarta 90% izin ya Bu ya untuk penggunaan air perpipaan. Dan yang terakhir, optimalisasi bank sampah. Oke, sekian dari saya. Nanti kita setelah ini diskusi tanya jawab aja ya Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya silakan. Bagi penanya ketiga, boleh milih pisang atau salak ya. Terima kasih. Bu, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau nanya Bu, ini kan temanya sosial pembangunan berkelanjutan. Kalau misalnya saya, misalnya jatuhnya kalau mau ngerenovasi rumah atau halaman, jatuhnya pembangunan berkelanjutan apa bukan Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dengan kalau kita membangun rumah atau merenovasi rumah tempat tinggal kita ya. Ya, sebenarnya itu jatuhnya pembangunan karena tempat tinggal rumah kita. Bisa ditambahkan berkelanjutan kalau mengikuti aspek yang tadi, lingkungan sosial dan ekonomi. Ya, misalnya dalam membangun rumah setahu saya sekarang wajib memiliki sumur resapan.
ya berarti harus dibuat sumber resapan. Lalu aspek lingkungannya lagi penghijauan, berarti harus ada tuh tanaman hijau, harus ada ventilasi yang cukup, harus ada sinar matahari yang masuk, harus punya yang tadi Bu Seka bilang septic tank, ya. Nah, terus rumah itu juga harus menjaga tidak tertib, artinya jangan sampai temboknya itu nempel sama tembok tetangga. Jadi kalau misalkan Raffi lagi maku, tetangga sebelah dengar, itu kan aspek sosial, ya. Lalu juga kebersihannya. Nah, karena itu rumah tempat kita mencari rezeki, tempat kita istirahat. Jadi bisa dibilang berkelanjutan kalau mengikuti yang tadi. Tapi hanya pembangunan aja dan bisa ditertibkan oleh Kasipem dan Satpol PP apabila tidak mengikuti peraturan tadi, tidak punya IMB, sekarang namanya PBG ya. Lalu tidak ada sumber resapan, tidak bayar pajak misalnya, PBB-nya tidak ada. Itu namanya hanya pembangunan tapi tidak berkelanjutan. Ya. Siap Bu, makasih. Mat, Ya, berarti beli sama-sama. tanah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada pertanyaan yang artinya menyangkut tentang bank sampah yang cukup menarik ya Bu. Artinya bank sampah di sini kadang-kadang punya efek yang seperti Ibu bilang ada acuannya, dan satunya lagi efeknya adalah penumpukan sampah. Karena bank sampah itu tetap sampah. Jadi artinya gini, saya pengennya supaya tidak berbenturan dengan kadar-kadar kesehatan seperti jumantik dan yang lainnya. Kadang-kadang penumpukan sampah, kita bikin sampah misal mandiri di rumah, kadang-kadang kita takutnya itu menjadi hal yang artinya serba salah. Kita pengen ngumpulan di lain pihak untuk cuan, tapi dari juga takut mengganggu lingkungan. Jadi saya bertanya, gimana solusinya? Itu aja Bu, terima kasih. Iya, makasih Bang Iwan pertanyaannya. Sebenarnya sampah ini memang jadi polemik ya di DKI Jakarta khususnya. Menurut data LH, Jakarta itu setiap harinya menghasilkan 8 ribuan ton sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Dan menurut proyeksi sebenarnya kemarin saya diklat dapat itu tahun 2026 Bekasi itu sudah tidak lagi bisa menampung untuk sampah di DKI Jakarta. Makanya sebenarnya Pak Presiden sudah menegur setiap kepala daerah yang masih pengolahan sampahnya masih pengolahan sampah terbuka atau open dumping. Semua sekarang harus berbasis yang ramah lingkungan. Dalam arti kata yang tidak lagi seperti zaman dulu hanya ditumpuk-tumpuk sampai dia menyusut sampahnya lalu dibiarkan akhirnya memakan banyak space tanah. Mungkin kita bisa lihat contoh pengolahan sistem sampah yang modern itu di Jakarta Utara, RDF, Rorotan. Ya, walaupun memang itu belum seperti di luar negeri, tapi minimal Jakarta sudah mempunyai sistem teknologi seperti itu. Itu permasalahannya memang secara sekup provinsi Jakarta seperti itu. Tapi sebenarnya sekarang gubernur, pemerintah itu menerapkan kita mulai dari rumah tangga, dibalik. Jadi jangan dari top down, tapi dari bottom up. Pemilahan sampah, makanya kenapa saya bilang pemilahan sampah itu dimulai dari diri kita sendiri. Lingkup yang paling kecil adalah rumah tangga. Ya, di rumah tangga itu kita pilah mana yang tadinya anorganik bernilai ekonomis menghasilkan cuan, mana yang memang tidak bisa diolah dan akhirnya dibuanglah itu ke TPS. Ya, memang sebenarnya ini susah untuk merubah mindset. Jangankan Bang Iwan ya, saya sendiri di rumah kadang sudah saya pisah yang mana yang di organik, mana organik, tapi petugas gerobak sampah saya nyampur lagi. Nyampe TPS akhirnya mereka milah lagi. Memang itu dilematis buat kita dan emang itu PR yang besar. Jadi memang harus dari diri kita sendiri bagaimana kita memilah sampah. Ya, mana yang bisa kita pilah anorganik, mana yang enggak, dan hanyalah yang sifatnya ya residu lah yang kita buang ke petugas gerobak sampah. Itu yang kita tularkan juga ke anak-anak kita mindsetnya, dan ini sedang dikaji untuk pendidikan. Kemarin saya pas lagi diklat untuk pendidikan di sekolah dasar, pendidikan dini, itu materi untuk memilah sampah ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Jadi biar mindset anak-anak itu sudah terbentuk, sama seperti misalkan kita insya Allah muslim ya, kalau kita nggak sholat kita dosa. Nah nanti mindsetnya mau dirubah, kalau kita buang sampah sembarangan itu dosa.
Mindsetnya mau dibuat seperti itu katanya. Kemarin saya dapat materi di klubnya. Jadi kenapa kalau kita keluar negeri atau kita keluar kota yang bersih, kita mau buang sampah sungkan, bener nggak? Misalkan kita ke daerah yang bersih atau keluar negeri yang rapi, ketika kita mau buang sampah, ih malu ya, kok bersih. Tapi kenapa di Jakarta kita cuek? Berarti kan lingkungan, perilaku kita, kebiasaan kita yang membuat kita seperti itu. Makanya itulah mindset kita yang harus dirubah. Memang susah, saya sendiri pun juga kadang begitu. Tapi ya ketika saya mendapatkan diklat ini dan banyak pengetahuan yang saya tahu, dan kebetulan juga Kelurahan Duku sebagian banyak kita sudah berupaya ya untuk melakukan pemilahan sampah, ya nggak ada salahnya kita teruskanlah pemilahan sampah itu. Yang tadinya Bang Iwan sudah memisahkan mana yang anorganik dan organik, ya diteruskan. Kalau masih kadang-kadang dipisahkan mana yang enggak, ya sekarang berarti full. Yang anorganik bisa dibuang ke bank sampah, ya memang sih bank sampah kita yang aktif baru di RW 04 ya. Tapi mungkin mudah-mudahan insya Allah kedepannya ada program dari Dinas LH ya, bisa menularkan ke RW-RW yang lain sehingga nasabah-nasabah kita nggak jauh jaraknya ke RW 4 gitu. Sementara sih solusinya seperti itu yang saya dapat kemarin, karena sama Bang Iwan, itu benar-benar masalah berat dari kita dan kita harus menularkan ke generasi di bawah kita. Kalau enggak akan terus seperti ini, nggak akan keluar-keluar. Anak kita akan kebiasaan juga buang sampah sembarangan karena ngikutin mama bapaknya. Sama anak kita akan malas sholat kalau mama bapaknya juga malas sholat. Seperti itu. Cukup jelas ya Bang Iwan ya? Oke ya, terima kasih. Boleh nih salak atau misalnya atau jeruknya? Saya rasa cukup ya dari materi saya. Nanti kalau memang ada yang kurang bisa nanya lagi ke saya nanti bersama Kang Teddy ya. Harapan saya sih teman-teman PPSU dan teman-teman kantor Kelurahan Duku kita tetap ya memilah sampah, kita tetap berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izin Bu Sekel, Pak Arif, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.